pasien, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Bisa menggunakan air dan mengalir dan sabun, bisa menggunakan hand sanitizer atau hand rub. Setelah melakukan cuci tangan, untuk menghindari percikan droplet pada pasien, kita harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker, face shield, dan juga sarung tangan. Setelah kita sudah menggunakan APD, selanjutnya kita siap untuk bertemu dengan pasien. Selamat pagi Ibu, boleh saya cek gelang identitasnya? Boleh, Bruder. Boleh Ibu sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Manda. Umur tanggal lahir saya 3 Desember 1995. Baik, Bu Manda sesuai ya. Oke, jadi baik, perkenalkan saya Frederico Saldi, perawat yang bertugas di ruangan ini untuk merawat Ibu dari pukul 7 pagi sampai pada pukul 2 siang nanti. Nah, adapun tujuan saya menemui Ibu pada pagi hari ini adalah untuk menanyakan keadaan Ibu. Nah, untuk keadaan Ibu sendiri, apakah Ibu masih mengeluhkan penyakit Ibu atau sudah membaik ya, Bu? Saya masih sering sesak nafas, Bruder, dan batuk-batuk. Oke, baik. Masih batuk-batuk ya, Bu? Apakah masih ada keluhan lain selain batuk-batuk? Tidak ada, Bruder. Oke, baik. Kalau begitu, Bu. Untuk berikutnya, Ibu tetap istirahat, tetap istirahat di tempat tidur, juga ditemani dengan keluarga. Nah, untuk selanjutnya pada pukul 2 siang nanti, karena saya akan berganti shift, akan ada perawat lain yang merawat Ibu dan juga memberikan tindak lanjut terkait tindakan perawatan yang akan diberikan kepada Ibu. Nah, sebelum saya kembali ke ruangan nurse station, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada ya, Bu. Sebelumnya terima kasih atas kerjasama Ibu. Saya pamit. Setelah ini saya akan kembali ke nurse station. Selamat pagi, Bu. Semoga Ibu lekas sembuh. Terima kasih, Bruder. Setelah kita bertemu dengan pasien, kita harus tetap mencuci tangan. Selamat siang, suster. Jadi untuk pasien atas nama Ibu Manda, umur 25 tahun, dirawat di ruang Elizabeth nomor 1 dengan diagnosa medis TBC. Nah, untuk pasien ini masih mengeluhkan batuk-batuk. Nah, jadi untuk mencegah penularan infeksi karena batuk-batuk tersebut, nah jadi kita nanti suster nanti akan memberikan edukasi kepada pasien dan juga keluarga tentang etika batuk yang benar. Nah, selain itu, kita juga sebagai perawat juga harus tetap menggunakan APD seperti seperti sarung tangan, masker, dan juga face shield. Nah, selain itu kita jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Baik, Bruder. Nanti akan saya tindak lanjuti kepada pasien tersebut. Baik, terima kasih, suster. Nah, Bu, aku tuh udah nggak betah, Bu, di rumah sakit terus. Berhari-hari di rumah sakit terus. Aku tuh mau pulang, Manda pengen pulang. Sabar ya sayang, bentar lagi kamu sembuh kok. Selamat pagi Mbak Manda. Selamat pagi, suster. Boleh saya lihat gelang identitasnya Mbak? Boleh, suster. Mbak. Bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya Mbak?
Nama saya Manda. Tanggal lahirnya 3 Desember 1995, suster. Baik, betul sekali Mbak Manda, sudah sesuai dengan gelang identitas Iya, Mbak. suster. Bagaimana keadaan Mbak saat ini? Saya masih sesak nafas, suster. Terus masih batuk-batuk terus. Baik Mbak, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Suster Lauren. Di sini saya akan merawat Mbak dari jam 2 sore sampai jam 5 nanti. Iya, suster. Suster, anak saya ini mengeluhkan sesak nafas nih suster, bagaimana ini? Oh baik Ibu, saya akan benahi dulu posisinya ya. Baik suster. Mbak Manda, saya benahi posisinya ya Mbak. Iya, suster. Maaf sebelumnya ya Mbak ya, untuk etika batuk Iya, suster. bisa menutup mulut menggunakan tisu ataupun sapu tangan. Bisa juga Mbak batuk menutup dengan menggunakan siku, sehingga bakteri yang keluar dari mulut atau dari hidung itu tidak menyebar ke orang lain dan juga tidak menimbulkan infeksi terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi yang saya anjurkan itu Mbak harus rajin-rajin mencuci tangan. Kalau tidak memungkinkan ke kamar mandi atau ke wastafel, Mbak boleh mencuci menggunakan hand sanitizer. Tapi kalau bisa, Mbak ke kamar mandi menggunakan air mengalir, juga menggunakan sabun. Sehingga kuman-kuman yang di tangan itu bisa terlepas dan tangan kita tetap bersih. Saya juga akan menyampaikan satu hal yang penting. Di sini kan Ibu di rumah sakit menjaga pasien yang sakitnya juga menular. Nah, saat ini Ibu tidak menggunakan masker. Apakah Ibu membawa maskernya atau tidak? Bawa suster. Baik, kalau Ibu bawa, minta tolong Ibu kenakan sekarang maskernya ya. Baik suster. Baik Ibu, masker sudah dipakaikan. Saya akan mengajarkan juga cara mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Ibu. Gini ya Bu, tangan Ibu digosok, terus di punggungnya, oke, lalu di sela-sela jari, setelah itu di punggung di dalam, terus di jari, terus di sini. Kenapa itu penting Bu? Karena di sini Ibu menjaga pasien, dan pasiennya itu menular, maka harus rajin mencuci tangan. Nanti kita tidak sadar, mungkin Ibu menyentuh pasien atau menyentuh pintu atau barang-barang di sekitar itu banyak bakterinya. Jadi Ibu harus rajin mencuci tangan. Bisa juga Ibu mencuci tangan di air mengalir dan juga menggunakan sabun. Baik suster. Tuh. Baik suster, terima kasih atas edukasinya pada saya dan anak saya. Sebelumnya mohon maaf, saya memang kurang tahu suster untuk caranya. Baik Ibu, tidak apa-apa. Dan sekarang saya sudah selesai melakukan tindakan ini. Saya akan pamit kembali ke ruangan perawat. Dan untuk Mbak Manda, semoga lekas sembuh ya. Tetap semangat. Dan saya akan kembali lagi nanti jam 3 untuk mengantarkan obat dan juga makanan. Ya, suster. Sebelumnya terima kasih ya, suster. Baik, sama-sama Mbak. Saya permisi ya. Baik suster. Iya, suster. Terima kasih ya suster. Baik Ibu.